Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul alamin yang telah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menghadiri majelis ilmu membahas tentang masalah tauhid yang merupakan tujuan utama Allah SWT menciptakan kita semuanya. Masih kita bersama Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, dan insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, bab yang ke-23, babu ma jaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil hadirin wal hadirat. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. nah. Qala al-musannif rahimahullah, babu ma jaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthan. Bab apa-apa yang datang itu berupa dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian umat ini, yaitu umat Islam, ada yang akan menyembah al-awthan. Al-awthan adalah jamak dari al-wathan, yang artinya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik berupa berhala maupun pohon atau matahari atau manusia, jin, malaikat. Maka secara umum kalau disembah selain Allah Azza wa Jal, segala sesuatu yang disembah selain Allah dinamakan dengan al-awthan. Bab ini dibawakan oleh muallif rahimahullah setelah sebelumnya dari awal, dari bab yang pertama dan bab-bab yang selanjutnya, beliau mendatangkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tauhid, mulai dari kewajiban bertauhid, keutamaan tauhid, keutamaan mewujudkan tauhid, takut dari kesyirikan, berdakwah kepada tauhid, makna tauhid. Kemudian beliau menjelaskan tentang berbagai macam kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid, baik yang syirik besar maupun syirik yang kecil. Dan beliau juga menjelaskan wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Maka beliau mendatangkan bab ini, bab dalil yang menunjukkan bahwa sebagian umat ini, yaitu umat Islam, ada yang akan menyembah selain Allah. Ada di antara mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa di sini beliau bahas? Karena di sana ada sebagian orang yang meremehkan dakwah tauhid, mengatakan bahwasanya untuk apa kalian capek-capek menjelaskan tentang masalah tauhid, berbagai jenis kesyirikan, sedangkan syirik sudah tidak ada. Akhirnya mereka pun mencemooh, meremehkan dakwah tauhid ini.
dan menghina orang-orang yang mempelajari tauhid. Ada omongan-omongan seperti itu, ucapan-ucapan seperti itu, dan tentunya ini adalah ucapan yang batil. Pertama, dia bertentangan dengan dalil, dan insyaallah beliau akan mendatangkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya syirik ada. Dan Nabi SAW mengabarkan yang demikian. Dan bahwasanya kewajiban kita adalah waspada dan mengingatkan diri kita sendiri, saudara, dari perbuatan syirik. Dan yang kedua, secara kenyataan kesyirikan ada. Di sana ada yang menyembah kepada selain Allah, orang Islam yang berlindung kepada jin, mengagungkan benda-benda, berdoa kepada wali, takut kepada wali sebagaimana takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengatakan tidak ada kesyirikan sekarang ini, ucapannya bertentangan dengan dalil dan bertentangan dengan kenyataan. Maka beliau di sini mendatangkan sebagian dari dalil-dalil tersebut. Yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut." Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang diberikan sebagian dari Alkitab? Dan maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Telah diturunkan kepada mereka Taurat dan juga Injil. Dikatakan oleh Allah SWT nasiban minal kitab, sebagian dari Alkitab. Karena mereka diturunkan kepada mereka Alkitab yang seharusnya mereka mengamalkan isinya, akan tapi mereka tidak mengamalkan isinya. Banyak ajaran-ajaran yang ada di dalam Taurat maupun Injil yang mereka langgar, baik dari sisi akidah maupun amaliyah. Sehingga Allah mengatakan utu nasiban minal kitab, mereka diberikan bagian dari Alkitab. Yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka beriman, percaya, mengamalkan al-jibti wa taghut. Al-jibti yang dimaksud adalah sihir. Tersebar di kalangan mereka perbuatan sihir. Dan taghut maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, segala sesuatu yang seorang hamba berlebih-lebihan padanya, baik itu sesuatu yang diikuti, ditaati atau disembah. Dan ada yang mengatakan maknanya secara khusus adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka terjerumus ke dalam al-jibti wa taghut, beriman dengan sihir, sehingga tersebar di kalangan mereka sihir. Dan kita tahu bahwasanya sihir ini adalah kekufuran, mempelajarinya adalah kekufuran, mengajarkannya juga kekufuran, apalagi mengamalkannya. Dan itu tersebar di kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua adalah menyembah selain Allah, menjadikan makhluk sebagai taghut, seperti yang dilakukan oleh Yahudi ketika mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah, atau Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Berlebihan.
menyerahkan ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla diberikan kepada selain Allah. Atau mereka menjadikan ulama mereka dan juga ahli ibadah mereka sebagai taghut. Menjadikan ulama sebagai taghut maksudnya adalah di dalam masalah pengharaman dan juga penghalalan. Ulama mereka yang rusak ketika mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, mereka pun ikut mengharamkan. Dan ketika ulama mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka pun ikut menghalalkan. Ini menjadikan ulama sebagai taghut. Seakan-akan mereka adalah sekutu bagi Allah di dalam masalah pensyariatan. Padahal tidak boleh menghalalkan, mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadikan seorang penguasa sebagai taghut, yaitu mentaati mereka di dalam kemaksiatan. Tahu bahwasanya perkara tersebut bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla, kemudian mentaati seorang penguasa di dalam kemaksiatan tadi. Inilah yang terjadi pada orang-orang sebelum kita, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kalau itu terjadi pada orang-orang ahlul kitab sebelum kita, ketahuilah bahwasanya itu juga akan terjadi pada umat ini. Itu juga akan terjadi pada umat ini. Dari mana kita tahu? Nabi SAW yang mengabarkan. Dan nanti insyaAllah beliau akan membawakan di akhir bab ini hadis yang menunjukkan demikian. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu ta'ala قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Azza wa Jalla, Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah boleh aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih parah balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Man la'anahu Allah, orang yang Allah laknat. Dan maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Wa ghadiba alaih, dan Allah marah kepadanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, dan mereka atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka orang-orang yang dijadikan kera dan juga babi. Nah, sebagian orang-orang Yahudi ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia kera dan juga babi. Disebabkan maksiat yang mereka lakukan, seperti orang-orang Yahudi yang mereka membuat tipu daya. Allah SWT melarang mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Kemudian Allah SWT menguji mereka, datang ikan-ikan tersebut di hari Sabtu. Di hari-hari yang lain mereka tidak mendapatkan ikan-ikan tersebut. Ujian dari Allah. Kemudian mereka membuat tipu daya, memasang jaring di hari Jumat, kemudian mereka memanennya di hari Ahad. Mengatakan bahwasanya kami tidak melanggar larangan tersebut. Dan itu adalah tipu daya. Maka Allah SWT menjadikan sebagian mereka kera. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah dijadikan mereka benar-benar berubah menjadi kera. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya orang-orang yang demikian keadaannya tidak memiliki keturunan. Dan ada di antara mereka yang
dirubah oleh Allah SWT menjadi babi. Kemudian Allah mengatakan wa'abadat taghut, dan mereka menyembah taghut. Dan taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Berarti ada di antara orang-orang Yahudi yang mereka menyembah setelahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seharusnya turun kepada mereka Taurat, diutus kepada mereka banyak nabi, menjadi orang yang bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada di antara mereka yang murtad dari agamanya dan menyembah kepada taghut. Kalau itu ada pada orang-orang ahli kitab sebelum kita, maka itu akan terjadi di kalangan umat ini. Sebagaimana dalam hadis yang akan dibawakan oleh muallif. Nah, Ahsanallahu alaikum. Qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladhina ghalabu ala amrihim, dan berkata orang-orang yang memenangkan urusan mereka, maksudnya adalah penguasa yang berkuasa saat itu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang mereka mentauhidkan Allah, hidup di zaman yang penuh dengan kesyirikan, dan mereka diancam akan dibunuh. Kemudian mereka pun menyelamatkan diri mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Mereka menemukan sebuah gua, kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua tersebut selama 309 tahun. Tidur dalam keadaan seperti itu, tidak makan, tidak minum, dan mereka hidup dan dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak rusak badan mereka, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka setelah itu dan dunia telah berubah. Dan mereka tidak menyadari, seakan-akan mereka baru tidur kemarin. Kemudian mengutus salah seorang di antara mereka untuk ke pasar membeli makanan dengan uang yang mereka bawa dahulu. Kemudian ketika orang-orang di pasar mereka melihat uang yang dibawa, mereka pun merasa aneh. Kemudian ada di antara mereka yang mengingatkan bahwasanya berapa ratus tahun yang lalu ada sekelompok pemuda yang tiba-tiba mereka hilang, tidak diketahui rimbanya. Kemudian akhirnya manusia tahu bahwa ini adalah para pemuda tersebut. Kemudian Allah SWT menghendaki mematikan mereka. Kemudian setelah itu, sebagaimana yang Allah katakan di sini, qala alladhina ghalabu ala amrihim, para penguasa saat itu, dan mereka adalah orang-orang ahlul kitab. Jadi 309 tahun yang lalu orang-orang musyrikin yang menguasai. Ketika mereka bangun sudah berubah. Yang ada adalah orang-orang ahlul kitab. Ketika melihat ini adalah orang-orang soleh, sebagaimana kebiasaan mereka, setiap kali ada orang yang soleh yang meninggal dunia atau seorang nabi, maka mereka membangun masjid di atas kuburan orang soleh tersebut. Mereka mengatakan, lanattakhidhanna alaihim masjidah. Sungguh kami akan membangun di atas kuburan mereka masjid. Ini adalah kebiasaan orang-orang ahlul kitab dan telah berlalu bab yang khusus membahas ini, bagaimana orang-orang ahlul kitab mereka memiliki kebiasaan tersebut.
Kalau ini terjadi pada diri mereka, maka akan terjadi juga pada umat Islam ini. Sebagaimana di dalam hadis yang setelahnya. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه. Barakallahu fikum. Kemudian setelahnya beliau mendatangkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Nabi SAW sampai menguatkan ucapannya. Di situ ada lam, di situ ada nun taukid, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah sungguh-sungguh. La tattabi'unna, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan, yaitu cara-cara orang-orang sebelum kalian, dan maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana disebutkan dalam akhir hadis. Kalian akan mengikuti mereka. Dan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani berupa penyimpangan, ada di antaranya yang berupa kemaksiatan, seperti riba, atau menyuap, dan ada di antaranya yang berupa kebid'ahan, seperti perayaan hari raya yang tidak diajarkan, atau seperti misalnya dilakukan oleh sebagian orang Nasrani yang mereka sengaja tidak menikah, yang dinamakan dengan rohbaniyah, menganggap bahwasanya itu adalah pengganggu kehidupan dia dalam beribadah. Padahal Allah SWT tidak pernah menurunkan syariat yang demikian. Dan ada penyimpangan mereka yang berupa kesyirikan. Nabi SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan, cara-cara orang-orang sebelum kalian. Berarti ada di antara umat ini akan melakukan persis seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Hadwal qudzati bil qudzah, seperti samanya qudzah dengan qudzah. Al-qudzah adalah bulu yang ada di ekor anak panah. Itu yang semisalnya. Baik bulu yang asli maupun bulu buatan. Yang fungsinya adalah supaya anak panah tersebut meluncur dengan lurus, terarah, stabil. Maka diperlukan qudzah, ya 3 biasanya, yang sama satu dengan yang lain. Dan maksud beliau sallallahu alaihi wasallam, hadwal qudzati bil qudzah, maksudnya adalah persis. Ya, sebagaimana orang Yahudi melakukan, orang Islam juga ada yang melakukan. Sebagaimana orang Nasrani ada yang melakukan, orang Islam juga ada yang melakukan, meskipun beda nama. Makna yang terkandung di situ sama. Seperti samanya qudzah dengan qudzah. Kemudian beliau memperkuat dan mengatakan, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang dhab. Dan dhab ini adalah hewan di gurun. Hewan di gurun. Dan mereka memiliki sarang, dan sarang mereka sangat kecil. Lau dakhalu
juhra dhabbin, seandainya mereka masuk ke dalam sarang tersebut. Kecil dibandingkan besarnya manusia. Seandainya ada orang Yahudi dan Nasrani yang memasuki lubang tersebut, la dakhaltumuhu, niscaya kalian juga ikut memasukinya. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan bagaimana benar-benar taklidnya. Sampai sesuatu yang sulit untuk dilakukan masuk ke dalam sarang dhab, ada saja umat Islam yang ikut melakukannya. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih mudah daripada itu? Hingga kita dapatkan banyaknya umat Islam yang mengikuti cara-cara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengagungkan, mengkultuskan, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Kemudian juga perdukunan, riba, riswah di mana-mana, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Qalu ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kita? Apakah mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Beliau mengatakan, siapa lagi? Artinya yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kita di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Akhrajahu, hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dengan menggabungkan ayat dan juga hadis ini, maka bisa kita ambil kesimpulan, kalau memang orang-orang Yahudi dahulu ada yang abadat taghut, ada yang menyembah kepada taghut, menyembah kepada selain Allah, berarti ada di antara umat ini yang akan melakukan yang demikian. Lalu bagaimana ada orang yang mengingkari terjadinya kesyirikan di dalam umat ini, kemudian meremehkan orang yang mempelajari tauhid atau menghina orang yang mengajarkan manusia tauhid dan juga mengingatkan mereka dari kesyirikan. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah, wa li Muslimin an Thawban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawali al-ardha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني قد قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. Kemudian beliau mendatangkan hadis yang lain. Wali Muslimin an Thawban radhiyallahu anhu, di dalam Sahih Muslim dari Thawban, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah zawali al-ardha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipatkan untukku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku pun melihat bagian timur bumi dan juga bagian barat bumi. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daerah-daerah penjuru-penjuru bumi. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaan mereka akan sampai kepada penjuru-penjuru yang diperlihatkan kepadaku. Wa u'titu al-kanzain,
dan aku akan diberikan dua perbendaharaan harta. Al-ahmara wal-abyad. Yang merah dan yang putih. Yang dimaksud dengan yang merah di sini adalah emas dan yang putih di sini adalah perak. Dan maksud beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Islam akan menguasai berbagai penjuru dunia, dan ini adalah kabar gembira dari Allah SWT kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga akan menguasai dua negara besar yang ada saat itu, yaitu Ar-Rum wa Al-Furs, Romawi dan juga Persia. Dan Romawi, perbendaharaan harta yang banyak pada mereka adalah emas. Persia, perbendaharaan harta yang banyak pada mereka adalah perak. Masing-masing punya emas dan perak, cuma emas ini lebih banyak dimiliki oleh orang-orang Romawi, dan perak ini lebih banyak dimiliki oleh orang-orang Persia. Tentunya ini adalah berita gembira dari Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW. Perjuangan beliau yang luar biasa, teguhnya dengan kesabaran, maka Allah SWT akan memberikan kemenangan kepada beliau dan juga umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Beliau meminta kepada Allah supaya tidak menghancurkan umat beliau dengan kemarau panjang, yaitu dengan tidak diturunkan hujan, yang dengannya tidak tumbuh tanaman, yang dengannya termudarati manusia dan juga hewan, dan bisa memakan banyak korban. Maka beliau berdoa kepada Allah supaya Allah SWT tidak membinasakan umat beliau dengan kemarau panjang bi'ammah, secara keseluruhan. Maksudnya adalah seluruh umat Islam binasa atau meninggal dunia dengan sebab kemarau panjang tersebut. Ini permintaan beliau. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan supaya sebelumnya wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan supaya Allah SWT tidak menjadikan seorang musuh menguasai mereka, dan musuh tersebut berasal dari selain orang Islam. Jadi beliau berdoa kepada Allah jangan sampai ada orang di luar Islam yang menguasai umat Islam. Wa yastabiha baydatahum, sampai akhirnya mereka menguasai, menghalalkan baydah mereka. Baydah ini adalah sesuatu yang digunakan untuk melindungi kepala dari anak panah. Dan kalau itu sudah dikuasai, maksudnya adalah sampai habis. Jadi dikuasai oleh selain orang Islam sampai mereka benar-benar habis. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Allah SWT menjawab ketika Nabi SAW berdoa dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku apabila sudah menentukan sebuah keputusan, maka keputusan tersebut tidak bisa ditolak. Allah SWT, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah SWT sudah menghendaki
terjadinya sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolak. Termasuk di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Allah SWT dialah yang kehendaknya adalah kehendak yang nafidah, kehendak yang pasti terlaksana. Tidak ada yang bisa menolak apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikaha bisanatin bi'ammah. Dan aku berikan kepadamu wahai Muhammad untuk umatmu bahwasanya aku tidak akan membinasakan mereka, menghancurkan mereka dengan kemarau yang panjang bi'ammah secara keseluruhan. Artinya Allah SWT berjanji, dan ini adalah ketentuan Allah, Allah SWT tidak akan membinasakan umat ini secara keseluruhan dengan kemarau yang panjang. Mungkin saja sebagian mereka diuji oleh Allah SWT dengan kemarau yang panjang, kemudian termudarati, banyak yang meninggal dunia, tetapi tidak untuk semuanya. Kemudian doa yang kedua yang dikabulkan oleh Allah, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku tidak akan menguasakan musuh mereka kepada mereka. Musuh yang berasal dari selain mereka, yaitu selain umat Islam. Fayastabiha baydatahum, kemudian mereka menghancurkan seluruh mereka, yaitu menghancurkan seluruh kaum muslimin, membunuh seluruh kaum muslimin. Allah SWT tidak akan menjadikan orang di luar Islam menghancurkan seluruh kaum muslimin sehingga tidak tersisa sedikit pun dari mereka. Bagaimanapun besar tentara orang-orang di luar Islam tersebut, bagaimanapun banyaknya korban dari kaum muslimin, tapi tidak akan kemudian Allah SWT menjadikan kaum muslimin seluruhnya menjadi korban. Banyak mungkin saja. Sebagaimana ketika masuknya tentara Tatar dan membunuh kaum muslimin, menghinakan mereka, mungkin saja terjadi korban yang banyak. Tapi seluruh umat Islam, seluruh dunia dihabisi oleh orang-orang di luar Islam, maka Allah SWT telah mengabarkan di sini Allah tidak akan melakukan yang demikian. Walau ijtama'a alaihim man biaqtariha, meskipun seluruh yang ada di penjuru dunia ini mereka semuanya berkumpul. Orang-orang kafir semuanya berkumpul, bersekutu untuk menghancurkan orang Islam, maka tidak akan ada istilah umat Islam semuanya habis di dunia ini. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbiya ba'dhum ba'dha. Sampai yang terjadi adalah sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Maksudnya adalah sebagian kaum muslimin ada yang memerangi, membunuh sebagian yang lain. Mereka yang saling berperang. Dan ini kabar dari Nabi SAW akan adanya perpecahan di antara umat. Wa yasbiya ba'dhum ba'dha, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Ini yang terjadi. Adapun ada selain umat Islam yang mereka menghabisi seluruh umat Islam, maka ini tidak terjadi sebagaimana yang Allah SWT janjikan, dan yang terjadi adalah perpecahan di antara umat Islam. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان
وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ورواه البرقاني في صحيحه, dan hadis ini diriwayatkan oleh Burqani di dalam sahihnya. Wazada, dan beliau menambahkan, dan riwayat yang merupakan tambahan ini di sini ada syahidnya. Di sini ada lafaz yang menunjukkan bahwasanya ada di antara umat Islam yang akan murtad dari agamanya karena kesyirikan. Wa inna ma akhafu ala ummatil a'immatal mudhillin. Kata Nabi SAW, dan sesungguhnya yang aku takutkan atas umatku adalah imam-imam yang menyesatkan. Ini menunjukkan tentang betapa bahayanya tokoh-tokoh yang mereka memiliki akidah yang sesat, yang diulamakan. Sampai Nabi SAW mengatakan, wa inna ma akhafu ala ummati, sesungguhnya yang saya takutkan adalah imam-imam yang menyesatkan. Bisa diartikan di sini yang diulamakan, atau bisa diartikan di sini adalah imam, maksudnya adalah penguasa yang mereka memiliki kekuasaan, memiliki wewenang. Kemudian dengan kekuasaannya tersebut dia menyuruh manusia untuk sesat dari jalan Allah. Sebagaimana yang terjadi di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah, beberapa khalifah dipengaruhi oleh imam-imam yang sesat dari kalangan Mu'tazilah. Kemudian akhirnya mereka memaksa masyarakat untuk mengikuti akidah Mu'tazilah, sehingga terjadilah fitnah yang besar. Wa idza waqa'a 'alaihim as-sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan kalau sudah terjadi diangkat pedang, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Kalau sudah jatuh pedang, maksudnya sudah terjadi peperangan di antara umat Islam, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Akan terjadi peperangan di antara mereka. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebuah kabilah di kalangan umatku, yaitu umat Islam, yang bergabung dengan orang-orang musyrikin. Satu kabilah berarti banyak. Bergabung dengan orang-orang musyrikin, tinggal bersama mereka dan akhirnya mengikuti agama mereka. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan, sehingga ada jamaah-jamaah di kalangan umatku yang mereka menyembah berhala. Dan ini menunjukkan juga adanya orang-orang yang murtad di antara umat Islam dan mereka melakukan kesyirikan. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya akan ada di dalam umatku yang mereka adalah pendusta, jumlah mereka ada 30, masing-masing dari mereka mengaku dirinya sebagai seorang nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi. Dan tidak ada nabi setelahku. Kemudian beliau mengabarkan, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratan la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran dalam keadaan ditolong. Jadi bagaimanapun fitnah yang terjadi, banyaknya orang-orang yang murtad dari agama ini, adanya para pendusta yang mereka mengaku menjadi nabi diikuti oleh sebagian orang, tapi Allah memberikan kabar gembira akan senantiasa ada
segolongan dari umatku yang mereka senantiasa berada di atas kebenaran. Yaitu berpegang teguh dengan agama ini. Mansuratan, yang mereka ditolong oleh Allah. La yadhurruhum man khadhalahum, tidak memudarati mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Karena banyak manusia yang meninggalkan mereka, yaitu meninggalkan ahlu sunnah ketika mereka dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Tapi yang demikian tidak memudarati. Karena Allah SWT dialah yang akan menolong ahlu sunnah. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah, dan maksudnya adalah sampai datang angin yang kelak diutus oleh Allah SWT di akhir zaman. Tidaklah ada seorang yang beriman, yang di dalam hatinya ada iman, yang menghirup angin tersebut kecuali dia akan meninggal dunia. Kalau sudah datang angin tersebut, maka tidak ada setelahnya orang Islam, dan terjadilah hari kiamat, dan yang menemui adalah orang-orang kafir saja. Nah. Ahsanallahu alaikum. Qala al-muallif rahimahullah fihi masail. Al-ula tafsir ayat an-nisa. Al-thaniyah tafsir ayat al-maidah. Al-thalithah tafsir ayat al-kahfi. Al-rabi'ah wa hiya ahammuha. ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ Nah, kemudian beliau mendatangkan beberapa permasalahan. Yang pertama, kedua, dan ketiga adalah tafsir dari ayat-ayat tadi, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Kahfi. Kemudian yang keempat, dan ini adalah yang paling penting, yaitu tentang makna beriman dengan sihir dan juga taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Di dalam kondisi seperti ini, apakah yang dimaksud adalah keyakinan hati saja, atau yang dimaksud adalah menyerupai mereka disertai dengan kebencian dan juga mengetahui tentang kebatilan mereka? Nah, Ahsanallahu alaikum. Al-khamisah qawluhum innal kufara alladhina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها أي أعني عبادة الأوثان. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثيرة. Nah, secara singkat, yang kelima, bahasanya orang-orang kafir, di antara ucapan mereka, bahwasanya orang-orang kafir yang mengenal kekufuran mereka lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini adalah ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada orang-orang Quraisy, bahwasanya orang Quraisy lebih baik daripada orang Islam. Yang keenam, bahwasanya akan ada di antara umat ini yang melakukan kesyirikan sebagaimana tertera dalam hadis Abu Sa'id. Yang ketujuh, penjelasan tentang akan terjadinya penyembahan terhadap berhala di dalam umat ini dan jumlah mereka banyak, karena tadi disebutkan hayyun, qabilah, fi'amun, banyak, jamaah. Kemudian yang kedelapan, di antara keajaiban adalah keluarnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi seperti Mukhtar, padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, dan bahwasanya dia mengaku sebagai umat ini beriman dengan Rasul, Quran, dan di dalamnya ada keterangan, yaitu di dalam Al-Quran ada keterangan bahwasanya Muhammad adalah penutup para nabi. Meskipun demikian, ternyata banyak orang yang mengikuti dan membenarkan Mukhtar. Dan Mukhtar ini keluar di akhir zaman para sahabat dan banyak yang mengikutinya. Nah, At-tasi'ah biar saya baca. Kemudian yang kesembilan adalah kabar gembira bahwasanya kebenaran tidak akan hilang secara keseluruhan sebagaimana yang dahulu telah berlalu, akan tapi
akan ada di antara umat ini yang terus mereka di atas kebenaran. Yang ke-10, tanda kekuasaan yang paling besar, bahwasanya mereka meskipun sedikit tetapi tidak memudarati mereka orang yang meninggalkan mereka dan orang yang menyelisih mereka. Yang ke-11, bahwasanya demikian adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Yang ke-12, di dalamnya ada tanda-tanda kuasa Allah yang besar, di antaranya adalah Allah mengabarkan bahwa Allah SWT telah melipatkan timur bumi dan juga baratnya untuk Nabi SAW dan menyebutkan maknanya dan terjadi sebagaimana yang Allah kabarkan, dan pengabaran bahwasanya beliau akan diberikan 2 perbendaharaan, dan pengabaran bahwasanya telah diijabai dakwah beliau 2 doa, dan dikabarkan bahwasanya yang ketiga tidak dikabulkan, yaitu ketika beliau SAW berdoa supaya tidak terjadi pertengkaran di antara umat Islam. Ini tidak dikabulkan oleh Allah, dan yang terjadi adalah terjadilah peperangan di antara mereka, dan pengabaran bahwasanya akan terjadi peperangan dan itu tidak akan diangkat apabila sudah terjadi, dan pengabaran bahwasanya Allah SWT akan menjadikan sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain dan menawan sebagian mereka sebagian yang lain, dan ketakutan beliau SAW atas umatnya dari imam-imam yang menyesatkan, dan munculnya orang-orang yang mengaku menjadi nabi, dan kabar dari beliau bahwasanya akan senantiasa ada segolongan umat ini yang ditolong, dan semuanya itu telah terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Dan padahal masing-masing dari perkara-perkara ini di akal manusia mungkin sesuatu yang jauh, tapi itu terjadi. Kemudian yang ke-13, ketika beliau SAW mengabarkan bahwasanya yang beliau takutkan adalah imam-imam yang menyesatkan, dan sudah kita jelaskan maknanya. Kemudian yang ke-14 adalah peringatan dari makna penyembahan terhadap berhala. Barakallahu fikum. Para ikhwah, saya mohon maaf minta izin dan tidak ada pertanyaan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.